Oke, pertama saya mulai dari ini dulu, regresi berganda, konsep dasar dari regresi berganda. Nah, di dalam konsep dasar regresi berganda itu ada variabel dependennya satu, yaitu variabel Y, biasanya kita sebut sebagai variabel Y. Kemudian ada dua variabel bebas, yaitu variabel atau variabel independen ya, atau lebih dari dua juga bisa. Nah, apa bedanya dengan eh, apa namanya variabel regresi tunggal atau yang bukan regresi berganda yang hanya menggunakan satu variabel? Dan di dalam regresi berganda ini, teman-teman akan dihadapkan masalah dengan kolineritas between atau kolineritas di antara variabel bebas, gitu kan. Nah, saya harus berinteraksi ya. Saya mau tanya, eh, teman-teman selama ini sudah mengenal konsep tentang variabel bebas tidak? Variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi variabel dependen kan ya. Nah, pertanyaannya ketika teman-teman membuat sebuah model, model itu yang ketika saya mengatakan model itu persamaan ini, gitu kan. Model itu persamaan ini. Jadi ketika saya bilang variabel dependen itu dipengaruhi oleh variabel bebas X2, X3 dan seterusnya. Misalkan saya punya dua variabel bebas ya berarti cuma dua aja. Misalkan tiga berarti ada tiga. Nah, konsep itu teman-teman harus paham dulu. Nah, ketika saya bilang model itu merepresentasikan persamaan ini. Nah, apakah teman-teman selama ini, misalkan teman-teman meskipun belum ambil skripsi ya, tapi sudah ada bayangan nggak nanti skripsinya seperti apa? Atau pernah dengar-dengar dari kakak tingkat nggak skripsi itu kayak gimana? Nanti menguji pengaruh seperti apa? Kayak gitu nggak? Ada yang mau mewakili menjawab? Halo? Izin masuk, Pak. Ya, Kalau sudah dengar sih iya, Pak, sudah khususnya di matkul Metopen, saya kan ngambil MSDM. ya. Itu sudah diberikan sedikitlah bayangan seperti itu, Pak. Tapi untuk, implementasinya langsung pakai aplikasi SPSS kalau nggak salah ya, Pak, itu, belum dikasih tahu, Pak. Jadi hanya gambarannya saja, seperti itu, Pak. Oke. Kalau permasalahannya adalah di bagaimana kita mengaplikasikannya, nanti teman-teman kan dapat mata kuliah komputer analisis data. Nah, di situ baru teman-teman mempraktekkan langsung bagaimana menguji persamaan ini di dalam dengan data yang ada, kemudian dimasukkan SPSS dan habis itu diuji pengaruh. Tapi secara konseptual, misalkan dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini, variabel bebasmu apa aja gitu kan? Terus teman-teman jawab ada tiga, misalkan kepuasan misalkan variabel 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 dependennya atau variabel y-nya itu adalah kepuasan pelanggan misalkan kayak gitu. Nah, kalian mau menguji kepuasan pelanggan terhadap apa gitu kan? Menguji pengaruhnya dari apa? Misalkan teman-teman bilang, oh kepuasan pelanggan itu kemungkinan yang bikin pelanggan puas itu apa sih kemungkinan? Yang pertama mungkin layanannya, ya kan? Nah, layanan itu bisa menjadi variabel bebas ke keunggulan layanan gitu kan. Kemudian kepuasan pelanggan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor seperti kemudahan mencari informasi gitu kan. Nah, terus apalagi mungkin dengan eh, adanya diskon gitu kan. Ketika banyak seringkali diskon, harga-harga sering didiskon pada waktu-waktu tertentu, itu kepuasan pelanggan meningkat. Misalkan ada tiga faktor itu. Nah, teman-teman berasumsi bahwa yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu adalah tiga faktor ini, gitu kan. Misalkan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah tiga faktor ini teman-teman harus bisa menjelaskan secara konseptual dan secara logika berpikirnya kenapa kok tiga-tiganya ini bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan. Satu itu. Jadi teman-teman ada logika dulu. Yang kedua,
teman-teman harus ada bukti penelitian sebelumnya bahwa memang benar bahwa si pelayanan tadi, kemudian kemudahan informasi, akses informasi, kemudian diskon itu memang benar-benar mempengaruhi kepuasan pelanggan, gitu kan. Dan itu dibuktikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, gitu kan. Ya, paham maksud saya ya? Paham, Pak. Nah, pertanyaannya adalah, itu tadi kan berarti ada satu variabel dependen sama satu variabel bebas. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika salah satu variabel ini kita buang? Boleh nggak sih kita kayak gitu? Boleh nggak kira-kira? Nah, ini adalah pertanyaan model. Kayak gini tuh pertanyaan model. Model itu, ya yang saya sebutkan sebelumnya, model itu yang tadi itu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, apa namanya, bentar yang ini aja. Sebenarnya bahwa model sebuah penelitian itu kita tidak boleh, bukan tidak boleh ya, kita harus hati-hati ketika kita ingin menambah variabel dan mengurangi variabel. Gitu. Alasannya apa? Alasannya adalah ketika variabel yang kita gonta-ganti itu, kita bongkar pasang itu, ketika dia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil estimasinya B1, B2, B3 ini, maka ketika mengganti variabel tersebut, itu akan merusak model persamaannya. Gitu. Misalkan tadi, ini asumsikan ya, tapi belum tentu yang saya omongkan ini benar ya, karena saya nggak melihat jurnal secara langsung dan membuktikan secara langsung. Tapi asumsikan bahwa yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu 3 variabel itu. Terus kemudian teman-teman ingin mengganti variabel diskon ini dengan variabel yang lain, diganti yang lain. Nah, ketika teman-teman mengganti variabel ini dengan yang lain, satu, itu berpotensi akan mempengaruhi hasil estimasi dari variabel-variabel, dua variabel yang lain itu tadi, gitu kan. Nah, ketika teman-teman memang ingin mengganti, teman-teman harus menjustifikasi kenapa harus diganti, dan itu harus dibuktikan dengan penelitian sebelumnya. Gitu. Jadi bukan tidak boleh ya, kita boleh mengganti, tapi kalau sampai kita memasukkan variabel baru atau mengganti variabel lama menjadi variabel baru, ketika kita memasukkan itu, maka kita benar-benar harus memperhitungkan apakah ini akan mempengaruhi estimasi dari beta-beta sebelumnya. Kenapa seperti itu? Ini. Alasannya adalah begini. Di dalam regresi berganda itu ada isu tentang multikolinaritas. Itu asumsi klasik kan kemarin dibahas, asumsi klasik salah satunya adalah multikolinaritas. Itu kan. Nah, multikolinaritas itu merupakan konsep di mana hubungan antara variabel bebas ini memiliki korelasi yang sempurna. Gitu kan. Nah, yang perlu teman-teman catat atau ingat-ingat bahwa yang dimaksud multikolinaritas itu bukan bahwa di antara variabel bebas ini memiliki hubungan. Sudah dipastikan, ini poin nomor 1 ini, sudah pada data empiris tidak jaminan, tidak akan terdapat korelasi antar variabel bebas, gitu kan. Yang kita butuhkan adalah bahwa tidak terdapat hubungan linear yang sempurna antara variabel bebas. Linear yang sempurna itu berarti mendekati angka 1. 0,9, 0,9,8, 0,89 di angka tinggi seperti itu. Itu berarti dia memiliki linear korelasi yang sempurna kuat. Nah, oleh karena itu
hubungan antar variabel bebas itu kemungkinan besar pasti ada di dalam persamaan. Nah, karena mereka di antara variabel bebas itu mereka ada hubungannya, ketika kita menghilangkan salah satu variabel bebas di dalam model persamaan, tentu saja itu akan mempengaruhi estimasi dari betanya, koefisiennya dari variabel-variabel tersebut. Maka ketika asumsinya model itu sebuah model penelitian pengaruh terhadap pengaruh X terhadap Y, X-nya itu ada 3 dan Y-nya itu 1, dan X-nya itu dibuang 1, diganti seolah-olah kita ingin modifikasi tapi nggak ada justifikasi yang kuat, kita ganti variabel baru, seolah-olah kita memodifikasi kan. Padahal belum tentu variabel yang baru itu modelnya benar-benar fit. Itulah pertanyaan terkait dengan goodness of fit atau apakah model Anda itu fit atau tidak fit. Begitu. Nah, ketika itu faktor yang dimasuk variabel yang baru yang masuk itu ternyata memang tidak merepresentasikan model yang baik, maka itu malah akan merusak model penelitiannya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Belum, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana cara kita bisa melihat apakah model itu bagus atau tidak bagus, persamaan yang kita regresikan itu bagus atau tidak bagus? Cara melihatnya dengan, ada yang mau menjawab? Bentar. Oke. Cara melihatnya adalah dengan melihat R-square-nya. Ini R-square. Apa fungsi R-square? Fungsinya R-square itu melihat sejauh mana model regresinya itu tadi dapat menjelaskan variasi nilai variabel dependent. Jadi variabel dependent itu kan variatif ya nilainya ya. Ada misalkan ada 4, 5, 3, 5. Nah, semua pergerakan variasi ini, pergerakan ini sejauh mana sih bisa ditangkap oleh model X, oleh variabel bebasnya, gitu kan. Jadi bisa dikatakan semakin tinggi nilai R-square-nya, semakin bagus atau semakin fit model yang kita gunakan untuk menguji pengaruh X terhadap Y, gitu kan. Kadangkala ketika kita merubah variabel, misalkan secara klasik pengaruh si Y itu dipengaruhi oleh X1 dan X2, itu klasik. Nah, kemudian kita pengen menggantikan X2 dengan X3, misalkan seperti itu. X3 ini belum tentu kita secara teori benar-benar belum secara empiris belum terbuktikan bahwa X3 itu benar-benar mempengaruhi Y. Tapi kita ingin memasukkan X3. Nah, bisa jadi X3 ini bisa mengurangi nilai R-square kita. Gitu. Nah, nilai R-square itu dari 0 sampai 1 ya. Kalau yang baik itu berarti ketika dia mendekati angka 1. Nilai R-square ada yang masih belum paham? Jadi nanti ketika ditanya apa itu R-square itu menjelaskan sejauh mana variabel bebas itu dapat menangkap variasi dari variabel dependent atau Y. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Oke. Ingat, yang saya omongkan ini bakal keluar di ujian. Jadi benar-benar dipahami. Nah, R-square itu ada dua. Yang pertama hanya R-square, yang kedua itu adalah adjusted R-square. Nah, mana yang kita gunakan? Oke. Adjusted R-square di sini dibahas nggak? Bentar. Nah, dalam hasil regresi, kita disajikan dengan dua pilihan koefisien determinasi.
yaitu R² itu disebut sebagai koefisien determinasi, ya, yaitu R² dan adjusted R². Mana yang harus kita pilih? Nah, ini. Dari rumus di atas terlihat bahwa nilai U hat I mempengaruhi besaran nilai R². Padahal jika kita menambahkan variabel bebas dalam model regresi, nilai U hat I-nya kemungkinan besar akan turun. Jadi R² itu rumusnya diperoleh dari ini, penjumlahan dari U hat atau residual yang diestimasi kuadrat ini dibagi dengan estimasi dari Y kuadrat. Nah, oleh karena itu besaran dari residual, U ini residual, ya, besaran dari residual ini akan mempengaruhi nilai dari R². Padahal jika kita menambahkan variabel bebas, nilai residualnya itu akan turun, gitu kan? Paling tidak itu nilai residualnya tidak akan meningkat. Jadi semakin banyak kita menambahkan variabel bebas, otomatis semakin tinggi nilai R²-nya, ya kan? Karena apa? Karena ketika kita menambahkan nilai variabel bebas, nilai residualnya akan turun, gitu kan? Berarti kalau kita variabel bebasnya semakin banyak, maka R²-nya juga akan meningkat. Oleh karena itu, hanya R² itu tidak dapat merepresentasikan apakah model itu baik untuk mengestimasi hubungan antara X dan Y. Nah, oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan variabel bebas di dalam rumus memperoleh R², sehingga muncullah konsep baru yang disebut sebagai adjusted R². Jadi untuk amannya, ketika nanti teman-teman pengen menginterpretasikan sebuah hasil regresi, itu kita menggunakan adjusted R². Karena di adjusted R², penambahan variabel bebas itu sudah diperhitungkan oleh rumus menghitung R² ini, adjusted R². Jadi di dalam adjusted R², meskipun teman-teman menambah variabel bebas, tapi ketika variabel bebas itu tidak signifikan memperkuat model teman-teman, itu juga tidak akan merubah atau memperbaiki nilai adjusted R²-nya. Jadi ingat, ketika kita ingin melakukan regresi berganda, akan lebih baik ketika kita menggunakan adjusted R². Karena adjusted R² itu sudah mempertimbangkan variabel-variabel bebas yang mungkin akan kita masukkan, kita tambahkan. Jadi ketika memang variabel bebas itu tidak memperkuat atau pengaruhnya tidak signifikan terhadap Y, maka itu pun juga tidak akan meningkatkan nilai adjusted R². Berbeda jika teman-teman hanya menggunakan R² saja, ya. Kalau teman-teman menggunakan R², semakin banyak variabel bebas dimasukkan ke dalam model, maka nilai R²-nya juga akan meningkat. Oleh karena itu, ketika variabel bebasnya hanya satu saja, nilai R² dan adjusted R² itu akan sama. Karena variabelnya cuma satu. Tapi kalau variabelnya ditambah, itu nilai R² dan adjusted R²-nya itu akan berbeda. Sampai di sini paham? Halo? Paham, Pak. Oke. Sekarang kita Oke. Sekarang sudah, terima kasih. Stop share dulu. Sekarang Pak Fuad, izin masuk. Ya, silahkan, Mbak. Untuk yang terakhir tadi penjelasannya apa ya, Pak? Tadi saya lupa, belum nulis. R², Yang Mbak. setelah, Jadi, intinya iya, betul. Gimana? ada dua pilihan, kan. Ketika kita melakukan regresi, itu ada dua pilihan hasil R². R² itu menunjukkan seberapa bagus model persamaan kita itu untuk menguji pengaruh X terhadap Y. Semakin tinggi nilainya itu berarti semakin bagus. Gitu kan. Kalau ini siapa ini yang iPhone ini? Kalau nilai adjusted R²-nya itu tinggi, nilainya itu 0 sampai 1.
Semakin tinggi semakin baik. Nah, kalau kita pilih yang R-square saja, maka ketika kita menambahkan variabel bebas, semakin kita menambahkan variabel bebas, itu nilai R-square-nya akan semakin meningkat. Kalau kita menggunakan, itu terlepas apakah variabel bebas yang kita tambahkan itu berpengaruh signifikan terhadap nilai, terhadap Y atau tidak ya. Tapi kalau kita menggunakan adjusted R-square, kita nggak bisa sembarangan memasukkan variabel bebas. Karena pemasukan variabel bebas tidak akan mempengaruhi nilai adjusted R-square selama variabel bebas yang baru itu yang dimasukkan itu tidak mempengaruhi nilai variabel Y-nya. Jadi nanti kalau teman-teman skripsi, teman-teman bisa memilih variabel R-square-nya, adjusted R-square untuk menilai goodness of fit, biasanya kayak gitu, atau menilai apakah model persamaan yang kita gunakan dalam penelitian itu benar-benar kuat. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak. Oke, sekarang bentar, saya lihat lagi dulu. Sekarang uji hipotesis. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sekarang kita melakukan uji hipotesis. Oke. Bagaimana kita bisa menguji hipotesis? Apa itu sebenarnya hipotesis? Nah, pertanyaannya itu dulu. Hipotesis itu dugaan, gitu kan? Nah, dugaan kita itu seperti apa? Kemudian kita angkakan. Misalkan kita menduga yang standar itu, yang standar yang teman-teman lakukan juga, meskipun ada pilihan lain ya, tapi yang standar teman-teman lakukan juga nanti di skripsi, itu kita menduga bahwa ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Paham kan yang ini, yang dugaan semacam ini teman-teman sering mendengar kan? Halo? Sering, Pak. Oke. Halo. Ya. Nah, teman-teman menduga bahwa variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Ketika misalkan gini, ketika variabel X berpengaruh variabel Y, maka misalkan gini lah, apa ya, yang logikanya yang mudah dipahami. Bentar, saya pikirkan dulu. Apa ya? Misalkan jumlah makan saya itu mempengaruhi jumlah makan kalian. Misalkan ketika saya makan 2 kali, kalian makannya 3 kali. Paham nggak? Berarti kalau saya bilang jumlah makan saya, intensitas makan saya itu lebih berpengaruh terhadap intensitas makan kalian. Nah, makan kalian itu adalah variabel Y. Makan saya itu adalah variabel X, gitu kan. Kalau intensitas makan saya itu tidak berpengaruh terhadap intensitas makan kalian, maka bisa jadi ketika saya makan 2 kali, kalian bisa makan 3 kali. Ketika saya makan 3 kali, kalian bisa makan 3 kali. Ketika saya makan 4 kali, kalian bisa makan 2 kali. Ketika makan 2 kali, kalian bisa makan 4 kali. Bisa random, polanya nggak terlihat, gitu kan. Jadi
nggak ada sumbangsihnya dari saya. Misalkan kayak gini, saya balik, ternyata pengaruhnya kayak gini. Ketika saya makan 2 kali, kalian makan 3 kali. Ketika saya makan 3 kali, kalian makan 3,5 kali. Ketika saya makan 4 kali, kalian makan 4,5 kali. Ketika saya makan 5 kali, kalian makan 6 kali sehari. Misalkan kayak gitu. Itu kan berarti peningkatan makan saya itu berpengaruh positif terhadap peningkatan makan kalian. Iya nggak? Paham maksud saya nggak ini? Iya, Pak, Paham. paham. Nah, berarti kalau ada pengaruh kayak gitu, misalkan tadi ketika saya makan 2 kali, kalian makan 3 kali. Berarti bisa jadi dari makan saya ini, saya kalikan 1 kali 1,5 misalkan kayak gitu. Gitu kan? 2 kali 1,5 berapa? 3 kan? Berarti makan saya 2 kali, kalian makan 3 kali. Nah, setelah data yang banyak di rata-rata ternyata itu 1,5 dari makan saya itu makan kalian. Berarti koefisien kita itu di sini berarti apa? Setengah. Gitu kan? Karena apa? Karena CM ini itu mendapatkan sumbangsi setengah dari, jadi makan kalian, jumlah makan kalian itu mendapatkan sumbangsi setengah dari jumlah makan saya. Rata-ratanya. Gitu kan. Kalau saya 2 kali, berarti kalian lebih dari 2,5. Paham nggak? Bisa dikatakan berarti apa? Kalau kita ingin menguji pengaruh, sebenarnya kita itu hanya pengen menguji bahwa nilai koefisien ini itu apa namanya tidak sama dengan 0. Paham nggak? Halo, guys. Iya, Pak, paham, Pak. Oke. Jadi uji hipotesis kita itu hanya pengen menguji nilai koefisien yang kita estimasi itu tidak sama dengan 0. Gitu kan. Nah, oleh karena itu, untuk bisa menguji hipotesis, informasinya sebenarnya kalau di kenyataannya ketika kalian menguji TREP, kalian itu tinggal lihat p-value-nya ini aja gitu loh. Kalau p-value-nya ini di bawah 0,01 ya sudah dia signifikan pada level 0,01. Kalau dia p-value-nya di bawah 0,05 berarti dia signifikan di bawah 0,05. Paham nggak di sini? Jadi ketika nanti teman-teman di SPSS, ini semua data udah keluar, kalian nggak usah menghitung. Paham ya maksud saya ya? Paham, Pak. Nah, Paham. masalahnya kan ini kita kuliah, jadi saya ada-adakan biar kalian menghitung gitu. Jadi jangan khawatir nanti ketika kalian itu sudah mengerjakan skripsi, kalian nggak bakal hitung-hitung kayak gini. Kalian tinggal ngetik saja, tik-tik, udah selesai, keluar semua kayak gini gitu loh. Kayaknya saya udah pernah menunjukkan simulasi sama teman-teman deh. Gimana apa Iya, namanya? sudah. Ya, kayak gitu kan, keluarnya seperti itu. Ya sudah. Cuman kan karena ini mata kuliah, saya juga harus bikin pekerjaan kalian menghitung gitu kan. Nah, sebenarnya kita bisa melihat p-value ini. Dari p-value ini kita bisa tahu ini signifikan pada level berapa. Kalau dia di bawah 0,01 berarti level signifikannya 0,01%. Iya benar. Signifikan 0,01. Kalau dia di bawah 0,05 berarti dia signifikan pada level 0,05. Nah, bagaimana jika kita hanya disajikan informasi tentang standar error-nya ini saja. Kan? Nilai p-value ini itu akan apa ya? Bersinergi dengan nilai t. Kalau nilai value-nya itu adalah p-value-nya itu adalah di bawah 0,01, nilai t-nya saya pastikan besar. Jadi standarnya nilai T untuk bisa kita mengatakan signifikan pada level 5% itu di kisaran angka 2. Ini kalau kita mau lihat nilai T itu kayak gini. Ini T, 2.
Nah, nilai 2 ini tuh lihat ini signifikan p-value-nya 0,05 sampai 0,25. Itu ketika variabel ketika observasi kita sekitar 60. Gitu kan. Jadi dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa asalkan nilai T-nya di atas 2, absolut ya, entah itu negatif maupun positif ya. Ini kan di atas 2 tapi negatif. Ini di atas 2 juga tapi negatif. Ini di atas 2 tapi dia positif. Berarti nilai absolutnya ya. Pokoknya ketika nilai T-nya di atas 2, nilai absolut T-nya di atas 2, maka itu signifikan. Pada level 0,05 lah, at least. Yang kita gunakan, kesepakatan kita secara umum itu, yang dikatakan signifikan itu levelnya 0,05. Minimal. Tapi kan ada p-value-nya ini 0,00, berarti dia lebih signifikan lagi. Paham maksudnya ya? Tapi paling tidak teman-teman signifikan pada level 0,05. Jadi sehingga ketika kita melihat p-value dan t, ini saja kita sudah bisa menyimpulkan apakah hipotesis kita itu diterima atau kita menolak H0. Paham ya maksudnya dari sini ya? Nah, di sini juga ada informasi standard error. Gitu kan. Nah, nilai T ini sebenarnya diperoleh dari koefisien dibagi dengan standard error. Diperoleh nilainya ini. Ini juga, ini dibagi ini, ketemunya ini. Ini dibagi ini, ketemunya ini. Jadi kalau teman-teman hanya dihadapkan dengan dua informasi ini aja, koefisien dan standar error-nya untuk masing-masing koefisien, terus ditanya mana variabel mana yang signifikan, maka teman-teman tinggal membagi saja. Nah, balik lagi pernyataan hipotesis tadi, ketika hipotesisnya itu berpengaruh, menguji pengaruh X terhadap Y, maka kita itu H0-nya itu beta 2 sama dengan 0. H alternatifnya itu beta 2 tidak sama dengan 0. Nah, ketika kita melakukan uji hipotesis, itu adalah apa yang kita lakukan adalah apakah kita mampu menolak atau tidak mampu menolak hipotesis 0. Jadi, hipotesis kita itu terbukti jika kita mampu menolak hipotesis 0. Bahwa saya bilang mampu menolak hipotesis 0, ini bahasa baku ya. Jadi ketika teman-teman menulis bahasanya harus kayak gini. Nggak boleh kita menerima hipotesis kayak gitu, nggak boleh. Tapi bahasa bakunya adalah kita mampu menolak atau tidak mampu menolak hipotesis 0. Gitu kan. Nah, sebuah hipotesis kita itu menjadi diterima ketika kita mampu menolak hipotesis 0. Artinya gimana? Kalau kita mampu menolak hipotesis 0 itu berarti bahwa nilai B2 itu tidak sama dengan 0. Maka yang benar adalah hipotesis alternatif kita atau hipotesis kita. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke. Sudah, saya rasa ini sudah. Bagian ini aja. Nggak usah yang. Ada pertanyaan sebelum ke yang lain? Izin masuk Pak Fuad. Untuk yang hipotesis terakhir itu apa? Yang kita mampu menolak atau tidak mampu menolak hipotesis 0, setelahnya itu apa tadi? Gini, jadi kan bahasa bakunya di dalam penelitian itu, yang benar itu, kita itu bahasanya kita mampu menolak atau tidak mampu menolak hipotesis 0. Kalau kita mampu menolak hipotesis 0, gitu kan, itu tandanya bahwa kita mampu menolak bahwa H0 itu, hipotesis 0 itu tidak sama dengan 0, gitu kan. Maka H0 itu, yang benar itu nilai betanya itu kan tidak sama dengan 0. Jadi yang diterima kan hipotesis kita. Hipotesis kita itu melawan hipotesis 0 gitu. Jadi kalau kita bilang ingin menguji pengaruh X terhadap Y, maka H0-nya itu koefisien X sama dengan 0. Hipotesis alternatifnya koefisien X itu tidak sama dengan 0. Paham nggak?
Paham, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Bentar, saya yang terakhir ini kayaknya. Nah, sekarang variabel dummy. Teman-teman tahu variabel dummy? Ada yang Mohon maaf, Pak. Variabel apa? dummy? DUMMY. Ini bisa disebut sebagai variabel kategori, bisa disebut sebagai variabel kualitatif, bisa disebut sebagai variabel dummy. Intinya ketika teman-teman, misalkan teman-teman ingin melakukan penelitian, terus teman-teman ingin melihat beda apa ya, uang jajan cewek dan cowok gitu kan. Misalkan kayak gitu, apakah mahasiswa pria itu jajannya itu berbeda dengan mahasiswa wanita? Nah, kita bisa menggunakan variabel dummy, yaitu dilihat dari kalau 0 dia itu wanita, kalau 1 dia itu pria. Gitu. Misalkan kayak gitu ya. Saya jelaskan seperti ini. Misalkan ini, kita pengen melihat gaji, rata-rata gaji dari guru. Ya, saya ambilkan contoh ini ya. Rata-rata gaji dari guru dari beberapa daerah. Gitu kan. Misalkan katakanlah jangan pakai daerah ini. Ini ada 3 daerah, yaitu Purwokerto, Jogja, sama Solo lah, katakanlah kayak gitu. Nah, untuk bisa melihat perbedaan itu, kan ketika responden ditanyain, gajimu berapa? Gitu kan. Oh, gaji saya sebulan 1 juta. Kamu dari mana? Dari Solo. Responden tanya lagi, gajimu berapa? Gaji saya 1,5 juta. Kamu dari mana? Dari Purwokerto. Terus begitu seterusnya kan kita peroleh nih banyak responden yang asalnya dari 3 kota, Purwokerto, Jogja, Solo, dengan gaji yang berbeda-beda. Sampai di situ paham kan? Nah, kita itu pengen lihat nih rata-rata gaji dari pegawai yang kerjanya di Purwokerto, pegawai yang kerjanya di Jogja, dan pegawai yang kerjanya di Solo, gitu kan. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan dummy. Karena tadi ada 3 kota, ada tiga kota kan. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan dummy ini adalah jumlah dummy yang dibutuhkan untuk membedakan kategori, gitu kan. Kategori yang tidak dijadikan variabel dummy disebut base atau control atau reference kategori. Nah, tadi kategori kita ada berapa? Kategori itu kelompok. Kelompok kita ada berapa? 3. 3. Ada Solo, Purwokerto, sama Jogja. Ya. Nah, kategori yang tidak dijadikan variabel dummy berarti ada 3 kategori ini, ada 1 yang tidak dijadikan variabel dummy. Berarti kalau kita punya 3 kelompok, maka variabel dummy yang kita butuhkan cuma berapa? 2. 2, oke. Paham ya, masuk berarti ya. Nah, kemudian nilai intercept beta 1 itu merupakan nilai rata-rata dari variabel yang tidak dimasukkan ke kategori, ke dummy tadi itu. Jadi misalkan yang saya jadikan base atau kontrol itu Purwokerto. Berarti saya punya 2 dummy variabel, yaitu D2 dan D3. Ini kan misalkan bahwa D2 nilainya 1 ketika dia berasal dari Jogja, dan nilai 0 ketika dia tidak dari Jogja. Kayak gitu. Ya kan?
D3 nilainya 1 ketika dia berasal dari Solo, dan nilainya 0 ketika dia tidak berasal dari Solo. Nah, dari situ, kalau dari kalimat saya kayak gitu tadi, D2 ini untuk Jogja, D3 untuk Solo, berarti yang saya jadikan kontrol adalah variabel yang berasal dari Purwokerto, kayak gitu kan. Nah, maka intercept ini, yang pertama ini merupakan rata-rata gaji dari pegawai di Purwokerto. Ini loh, nilai intercept B1 merupakan nilai rata-rata dari base kategori atau variabel yang dijadikan base, kelompok yang dijadikan base. Nah, pilihan siapa yang tidak dijadikan variabel dummy itu terserah kita ya. Tapi jangan sampai kita punya 3 kategori, tapi kita bikin dummy-nya juga 3. Itu kita disebut sebagai dummy variable trap, bahwa teman-teman menggunakan 3 dummy untuk 3 kategori. Berarti tidak ada base-nya, gitu kan? Padahal di sini harus ada base-nya. Jadi kalau kita pengen membuat variabel dummy untuk 3 kelompok atau kategori, maka kita cukup membuat 2. Nah, berarti kalau kita ingin mencari rata-ratanya rata-rata gaji Jogja, maka itu kita adalah gaji Jogja berarti kan Jogja tadi kan D2. Maka D2 ini sama dengan 1 dan D3-nya itu sama dengan 0. Ya kan? Karena D3 sama dengan 0, maka 0 kali 0 ini kan jawabannya 0. Ini D1 kali B2 berarti ini B2 ini koefisiennya masuk dan B1. Maka rata-rata gaji di Jogja itu tinggal jumlah aja B1 plus B2. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Nah, Iya, Pak. tadi tolong diperhatikan bahwa koefisien yang ada di dalam dummy dengan yang regresi yang sebelumnya tadi itu berbeda ya. Kalau koefisien yang regresi sebelumnya itu interpretasinya nggak kayak gini. Tapi kalau variabel dummy interpretasinya kayak gini. Bahwa B1 ini rata-rata gaji orang pegawai di Purwokerto, B2 ini rata-rata gaji pegawai, ketika berarti rata-rata gaji pegawai di Jogja ya tinggal B1 plus B2. Ini perbedaan, berarti B2 ini mencerminkan perbedaan rata-rata gaji pegawai di Jogja dan di Purwokerto. Kalau Purwokerto gajinya lebih tinggi daripada gaji Jogja, maka kira-kira B2-nya nilainya negatif atau positif? Negatif. Oke, negatif. Karena Purwokerto lebih tinggi. Tapi kalau Purwokerto lebih rendah, maka B2 nilainya positif. Nah, terus untuk mencari tahu untuk mencari tahu rata-rata gaji pegawai di Solo, maka itu sama aja D2I ininya D2-nya ini sama dengan 0, kan D3-nya sama dengan 1. 0 kali B2 ini 0, D3-nya ini ya ini jumlah B3. Maka rata-ratanya itu adalah B1 plus B3. Maka ketika gaji Solo itu lebih tinggi daripada gaji Purwokerto, maka B3 ini nilainya negatif atau positif kira-kira? Kalau gaji Solo lebih tinggi, maka nilainya positif kan? Kayak tadi kan, kayak di Jogja tadi. Maka koefisien B3 ini mencerminkan perbedaan rata-rata gaji dari pegawai di Solo dan pegawai di Purwokerto. Kalau kita pengen mencari rata-rata pegawai di Purwokerto, ya sudah. Kita tinggal nambahin B1. Dari situ paham, teman-teman? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Misalkan, lah Pak cuma cari rata-rata gaji kayak gitu mah gampang kayak gitu. Misalkan kayak gitulah. Terus teman-teman pengen mengkategori, teman-teman pengen melihat pengaruhnya terhadap edukasi, level education atau tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu diukur dari berapa tahun dia sekolah. Misalkan kenapa kok tingkat pendidikan itu diukur dari berapa tahun dia sekolah, kan ya kita tahu kan kalau kita sekolah sampai SMA berarti tinggal 6 tambah 3 tambah 3 berapa tahun itu.
12 tahun. Kalau kita sekolah sampai S1 berarti kira-kira 16 tahun, ya kan? Kalau kita kuliah sampai S2 berarti kira-kira sekitar 18 sampai 20 tahun. Ya kayak gitu kan. Semakin tinggi maka asumsinya semakin tinggi dia maka akan semakin tinggi juga income-nya. Nah, ketika kita ingin melakukan kontrol tingkat pendidikan, misalkan gini, ada pendapat kayak gini, ya nggak apple to apple lah Pak, membandingkan rata-rata gaji pegawai Purwokerto dengan rata-rata gaji di Jogja. Kan di Jogja mereka perusahaannya lebih besar-besar misalkan, dan banyak pendatang juga dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya. Maka kita perlu mengontrol nih, apa yang perlu kita kontrol? Tingkat pendidikannya, karena tadi kan disebut tingkat pendidikannya lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, kita kontrol tingkat pendidikan, maka kita tinggal tambahkan variabel baru di situ tingkat pendidikan. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan rata-rata dari yang kita sebutkan di sini tadi itu tidak terpengaruh dengan apa tingkat pendidikannya. Jadi orang sudah tidak lagi relevan ketika rata-rata gajimu perbedaannya yang tinggi itu nggak representatif lah, orang di Jogja itu banyak tingkat pendidikan yang lebih tinggi, misalkan ada orang pendapat begitu. Itu karena kita sudah mengontrol dengan tingkat pendidikan, maka pendapat itu bisa kita tolak. Paham maksudnya nggak? Itulah fungsi variabel kontrol. Paham maksudnya? Halo? Yang terakhir belum. Yang terakhir belum. Iya, Pak. Misalkan gini, dari hasil regresi ini kan kita ketemu hasil bahwa gaji pegawai di Jogja itu jauh lebih tinggi dari gaji pegawai di Purwokerto gitu kan. Terus kita pengen protes kepada pemerintah gitu kan. Ketika kita protes kepada pemerintah, Pak, ini gaji Purwokerto kok rendah sekali dibandingkan dengan gaji di Jogja. Itu kita kan masih bias. Orang bisa mengatakan, ya jelas lebih rendah lah. Orang yang kerja di Jogja itu yang kerja S2 semua. Kemudian kita bisa juga menambahkan variabel kontrol seperti lama kerjanya itu sudah berapa tahun dia bekerja di perusahaan. Sudah S2 semua, kemudian lama durasi kerjanya itu sudah di atas 10 tahun semua. Ya jelas mereka gajinya besar-besar. Masuk akal nggak alasan kayak gitu? Masuk akal. Nah, Akal, Pak. oleh karena itu, ketika alasan itu masuk akal, ketika kita ingin membedakan gaji dari Purwokerto, Jogja, dan Solo, tanpa harus dibantah yang kayak gitu, maka yang seperti tahun pendidikan, lama pendidikan, kemudian lama dia bekerja, itu dimasukkan ke dalam variabel kita. Dari situ, kita sudah mengontrol, dan hasil rata-rata yang di sini itu sudah tidak ada pengaruh terhadap lama pendidikan dan lama dia bekerja. Jadi ini pure, itu sudah menghilangkan efek-efek terkait dengan lama pendidikan dengan lama bekerja. Kok bisa kayak gitu? Ya itu nanti ada ketika kita melakukan regresi itu ada kayak gitunya di dalam ininya. Kalau saya jelaskan lebih detail lagi nanti malah rumit. Tapi intinya fungsinya variabel kontrol itu kayak gitu. Ketika ada faktor-faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi nilai beta 1 dan beta 2 ini terhadap rata-rata Y kan ini kan, maka faktor lain itu masukkan saja sehingga itu sudah tidak tidak akan menjadi alasan lagi bahwa ini tuh karena pengaruh ini nih, karena pengaruhnya si ini sudah dimasukkan dalam model regresi. Paham nggak maksudnya? Halo? Paham, Pak. Oke. Pada intinya itu tadi. Nah, ini bakal muncul di ujian. Makanya saya bahas. Kemudian bentar.
Sudah, saya rasa itu saja. Ada pertanyaan? Teman-teman ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, insya Allah dengan itu tadi teman-teman bisa mengerjakan. Tetap ada hitungannya ya, Pak? Nggak ada hitungan sih, apa ya? Ini konsep semua sih. Coba saya cek lagi ya. Berarti seperti yang tadi Bapak jelaskan kayak gitu? Iya, Oke. Terima kasih, Pak. saya jarang, ya hitungannya sih sedikit. Untuk mengambil kesimpulan teman-teman harus menghitung. Ada satu pertanyaan kayak gitu. Tapi hitungannya cuma bagi-bagi aja, nggak ada yang sampai ribet, nggak jelas gitu. Kalaupun ribet, nggak ada deh ribet-ribetan. Berapa soal, Pak? Masih belum saya putuskan. Oke. Siap. Oke, itu saja. Kalau nggak ada lagi, saya akhiri saja ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ini recordnya nanti akan saya upload di OnClass, jadi teman-teman bisa pelajari lagi. Untuk presensinya? Presensinya kayaknya kita sudah lengkap semua ya, Mbak. Coba. Oh, sudah. Ya, sudah. Sudah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menghadiri kelas hari ini. Semoga pertemuan kita ini yang terakhir untuk mata kuliah ekonometrika ini bermanfaat nanti untuk teman-teman ujian, agar teman-teman ya nanti bisa mengerjakan. Terus kemudian saya mohon maaf karena saya tidak bisa secara maksimal memberikan kuliah kepada teman-teman semua. Saya berharap materi yang saya berikan itu bisa tetap digunakan. Paling tidak teman-teman pada level S1 itu semua akan digunakan. Gitu. Saya jadi tidak ada yang saya tinggalkan yang level S1, yang materi-materi yang belum saya belikan itu kebanyakan itu untuk level yang di atas S1, tapi kita hanya mereview saja. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah sikap. Saya akhiri kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.